Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rancangan cloud computing kami dengan metodologi PPDI-OO. Ada pula anggota dari kelompok 6 yaitu Ali Sarfahresa, Adnan Nugraha, Amelia, Alfianeka Putra, dan Muhammad Nur Hidayatullah. Jadi, di kelompok kami ini tertuju pada perusahaan bernama PT Bintang Jaya yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan buku secara online. Untuk mendukung layanan digitalnya, perusahaan membutuhkan infrastruktur cloud computing yang efisien dan mudah dikelola. Adapun kendala seperti infrastruktur masih menggunakan server fisik yang kurang fleksibel dan sulit dikembangkan, dan pengelolaan aplikasi web dan database masih bergabung di satu server sehingga rawan masalah performa. Ada pula solusi yang ditawarkan yaitu menerapkan virtualisasi menggunakan Proxmox dan membuat dua virtual machine, yaitu web server untuk aplikasi toko buku online dan database server untuk menyimpan data pelanggan dan katalog buku. Adapun metodologi yang digunakan yaitu metodologi PPDI-OO adalah kerangka kerja dari Cisco untuk mengelola siklus hidup jaringan secara menyeluruh yang berfungsi membantu organisasi memastikan jaringan dirancang, diimplementasikan, dan dioptimalkan agar mendukung kebutuhan bisnis secara efektif. Ada pula struktur dari metodologi ini yaitu yang pertama ada prepare atau persiapan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan dari pembangunan jaringan. Dalam fase ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi, studi kelayakan, serta perumusan strategi teknologi yang sesuai. Hasil dari tahap ini menjadi dasar untuk perencanaan selanjutnya. Kemudian ada plan atau perencanaan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap ini fokus pada penyusunan rencana terperinci untuk pengembangan jaringan, termasuk di dalamnya perencanaan sumber daya, anggaran biaya, jadwal pelaksanaan, serta analisis risiko. Tahap ini memastikan proyek dapat dijalankan secara realistis dan terarah. Lalu, desain atau perancangan. Pada tahap ini dibuat rancangan teknis jaringan yang akan dibangun. Desain mencakup arsitektur jaringan, topologi, pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem keamanan. Desain yang matang akan memastikan jaringan mampu mendukung kebutuhan bisnis dengan baik. Kemudian implementasi. Tahap implementasi merupakan proses menerapkan desain jaringan ke dalam lingkungan nyata. Aktivitas pada tahap ini meliputi instalasi perangkat, konfigurasi sistem, dan pengujian jaringan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Operate atau operasi. Setelah jaringan terpasang, tahap ini berfokus pada pengoperasian dan pemeliharaan jaringan secara rutin. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemantauan kerja, perbaikan gangguan, dan pengelolaan operasional harian agar jaringan tetap stabil dan andal. Dan yang terakhir yaitu optimize atau optimasi. Tahap terakhir ini bertujuan untuk meningkatkan performa jaringan. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja sistem untuk menemukan potensi perbaikan, peningkatan kapasitas, atau pembaruan teknologi. Dengan demikian, jaringan dapat terus berkembang sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian untuk slide berikutnya, saya serahkan kepada Muhammad Nur Hidayatullah untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya serahkan. Oke, baik. Adapun hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama itu membangun dua virtual machine sebagai percobaan infrastruktur cloud sederhana. Nah, dalam VM pertama itu dibuat untuk sebagai web servernya, dan untuk VM kedua dibuat sebagai database servernya. Ini akan menjadi dasar pengembangan sistem cloud yang lebih efisien dan fleksibel. Adapun software yang harus disiapkan yaitu VirtualBox, Proxmox PA ISO, Debian Server ISO. Nah, untuk Resodon atau VirtualBox-nya sendiri memiliki CPU 6 core, RAM 8 GB, dan hard disk sebesar 100 GB. Next. Nah, untuk planningnya itu mencakup instalasi Proxmox PA di VirtualBox dengan membuat dua
virtual machine, yaitu menggunakan Debian server untuk mendukung infrastruktur toko buku online pada produknya kita. Nah, untuk VM1 itu, seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk web server, dan VM2 itu untuk database server. Next. Nah, untuk spesifikasinya di sini kita membagi dua spesifikasi yang tadi, yang dimana itu CPU-nya memakai 2 core dengan nama VM-nya itu untuk VM web server dengan ID 100. Nah, untuk memorinya itu kita ambil sebesar 2 GB. Nah, untuk disknya itu 32 GB yang menggunakan lokal LVM dengan Debian versi 13.1.0 dengan kode name AMD 64 Netis ISO. Nah, untuk VM yang kedua itu sebagai VM database server yang memiliki CPU yang sama dengan memori yang sama di virtual machine yang tadi, dengan Debian juga seperti yang sebelahnya. Oke, next. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk desain saya serahkan kepada Amelia untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya serahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini adapun desainnya, desain topologi yang kami buat itu, di sini ada PC sebagai user atau adminnya. Nah, di sini PC atau sebagai user atau adminnya, dia itu terhubung langsung ke virtual box-nya. Bagian server virtual box. Kemudian ada juga di sini ada juga server Meraki atau server virtual yang tidak terhubung langsung ke servernya, yaitu dalamnya itu ada Proxmox VE. Nah, di Proxmox VE itu saya menggunakan switch. Mengapa? Karena karakter server itu tidak bisa lebih dari 3 yang terhubung, makanya saya menggunakan switch, dan dia di situ di bagian Proxmox VE dia terhubung dengan web server dengan database servernya menggunakan cloud. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Ana Nugraha, dan ini saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, pada bagian implement ini, kelompok kami berhasil melakukan instalasi Proxmox di Oracle VirtualBox. Lalu kami juga mengakses Proxmox-nya itu di browser dengan mengetikkan IP-nya. Lalu mengetikkan username dan password-nya. Maka akan tampil seperti pada gambar, itu Proxmox-nya itu sudah berjalan dengan benar. Next slide. Nah, di sini kelompok kami telah membuat satu buah virtual machine pertama, yaitu bernama web server di Proxmox dengan menginstalasi OS-nya itu Debian. Jadi VM-nya itu telah berhasil dijalankan dan bisa saling ping dengan dari VM ke Proxmox-nya, jadi itu bisa saling terhubung. Nah, di sini kelompok kami juga telah membuat virtual machine yang kedua dengan nama itu database server, dan sudah kita lakukan IPA untuk mengakses IP-nya itu berapa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembali. Slide berikutnya saya serahkan kepada Alisa Fahesa untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilakan. Baik. Selanjutnya kami setelah menyelesaikan implementasinya, kita pada tahap operate atau sistem operasinya. Di situ tahap operate ini adalah fase di mana sistem cloud yang telah dibangun mulai dijalankan buat berjalan dengan stabil, dapat digunakan sesuai fungsinya. Yang pertama, di sini kita pengelolaan VM melalui Proxmox Web UI. Pada tahap ini, administrator atau kami mengelola seluruh mesin virtual melalui antarmuka web Proxmox Virtual Environment dengan tampilan yang intuitif. Admin dapat mengakses konsol virtual machine, memantau performa CPU, RAM, penyimpanan serta jaringan secara real time tanpa perlu lagi login ke server fisiknya.
Ini membuat proses manajemen jauh lebih mudah dan efisien. Next. Selanjutnya, itu ada kontrol penuh terhadap VM. Di sini, Proxmox menyediakan kontrol penuh untuk menyalakan atau start, mematikan atau stop, maupun mereboot VM hanya dengan beberapa klik. Fitur ini sangat membantu dalam proses pemeliharaan, sistem, dan pengujian karena setiap VM dapat dikelola secara terpisah tanpa mengganggu sistem lain. Next. Selanjutnya, Debian Server sudah terpasang dan siap digunakan. Di sini, setelah VM aktif, Debian Server yang telah diinstal siap digunakan untuk menjalankan layanan utama. VM pertama sebagai web server untuk aplikasi toko buku online, VM kedua sebagai database server untuk penyimpanan data pelanggan dan katalog buku. Kedua server ini saling terhubung dalam jaringan internal Proxmox, memastikan komunikasi data berjalan dan lancar. Tab operate menandai bahwa sistem virtualisasi ini berbasis Proxmox telah berfungsi secara penuh. Semua layanan utama sudah berjalan di atas infrastruktur visual yang efisien, fleksibel, dan mudah dikelola oleh administrator. Next. Setelah operate, kita masuk ke tahap optimize. Tahap optimize itu langkah pengembangan lanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan skalabilitas infrastruktur cloud PT Bintang Jaya. Meskipun belum diterapkan pada tahap ini, optimize menjadi panduan strategis untuk penyempurnaan sistem di masa depan. Yang pertama ialah peningkatan performa sistem. Rencana pertama dalam melakukan penyesuaian sumber daya seperti menambah kapasitas RAM dan CPU pada setiap VM. Langkah ini dilakukan agar sistem dapat beradaptasi dengan pertumbuhan beban kerja, menjaga kestabilan performa ketika jumlah pengguna atau transaksinya meningkat. Yang kedua, itu adalah pemanfaatan fitur snapshot VM sebagai solusi backup dan pemulihan cepat. Di sini, fitur snapshot di Proxmox akan dimanfaatkan sebagai solusi backup dan pemulihan cepat. Dengan snapshot, admin dapat menyimpan kondisi sistem sebelum melakukan perubahan besar. Jika terjadi kesalahan konfigurasi, sistem dapat dikembalikan di keadaan semula hanya dalam hitungan menit tanpa perlu install ulang lagi. Yang ketiga ialah pengembangan infrastruktur menuju klaster Proxmox untuk skalabilitas di masa depan. Di sini, rencana jangka panjang adalah mengembangkan infrastruktur menuju klaster Proxmox. Dengan sistem klaster, beberapa server fisik dapat digabung menjadi satu kesatuan terintegrasi. Hal ini menjadi skalabilitas dan ketahanan sistem, karena jika satu server mengalami gangguan, beban kerja dapat otomatis dialihkan ke server lain. Meskipun tahap optimize belum dilaksanakan, perencanaan menunjukkan arah pengembangan sistem yang matang. Fokusnya adalah memastikan infrastruktur cloud PT Bintang Jaya dapat terus berkembang lebih cepat, lebih aman, dan lebih handal di masa depan. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Oke, berikutnya yaitu demo perancangan yang akan dipaparkan oleh Adnan Nugraha. Dengan waktu dan layar, saya persilakan. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah, di sini PT Bintang Jaya memiliki satu buah Proxmox dengan nama Bintang Shop. Nah, di sini terdapat 2 VM. Yang pertama itu namanya web server. Nah, pada web server ini kita dapat melakukan menjalankan VM-nya dengan cara menekan di sini, lalu menyalakan start di sini, dan di dalamnya untuk mengetahui apakah IP-nya berapa itu kita dapat menekankan IPA dan bisa lihat di sini IP-nya itu 10.103.38.75. Dan untuk mengetahui apakah VM ini dapat terhubung ke VM lainnya, kita dapat mengetikkan ping IP VM lainnya itu 10
103.38.76 dan tekan enter, dan bisa dilihat di sini akan terproses dan kita Ctrl C saja. Nah, di sini terdapat paketnya sudah berhasil diterima dan tidak ada paket yang lost. Jadi VM web server dengan database server itu saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk summary-nya di sini VM web server di sini terdapat seperti CPU-nya yang terpakai berapa, memorinya yang terpakai berapa, dan pada tekan start, tunggu lalu masukkan username dan passwordnya. Lalu untuk mengetahui IP-nya kita bisa menekan IPA. Lalu kita di sini bisa lihat IP-nya itu 10.103.38.76. Nah, kita cek lagi apakah terhubung ke web server dengan mengetikkan ping 10.103.38.75. Nah, di sini sedang proses. Kita Ctrl C untuk menyelesaikan saja. Nah, semua paketnya berhasil diterima dan tidak ada paket yang lost. Untuk summary dari VM-nya sendiri itu, di sini sudah terpakai 2% dari 2 CPU dan 8% dari 2 GB memorinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk demo kali ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulan dari kami yaitu kami berhasil membangun 2 virtual machine untuk perusahaan PT Bintang Jaya menggunakan Proxmox di VirtualBox, yaitu web server dan database server. Dengan penerapan metodologi PPDIOO, proses perancangan menjadi lebih terstruktur sehingga tercipta infrastruktur yang efisien, fleksibel, dan mudah dikelola, serta siap untuk dikembangkan di masa depan. Itulah hasil rancangan dari kami, kelompok 6 untuk perusahaan PT Bintang Jaya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.